Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risha Murizara Bulki. Saya di sini akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik dan abdomen. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik dada. Pemeriksaan fisik dada adalah dengan melakukan palpasi. Caranya adalah kita letakkan tangan di atas dinding dada pasien. Tarik nafas, Bu. Tarik nafas, Bu. Tarik nafas, Bu. Selanjutnya kita pindahkan ke bagian dada posterior. Duduk, Bu. Kita minta pasien napas dalam. Napas, Bu. Lepaskan. Tarik napas, Bu. Lepaskan. Tarik napas, Bu. Lepaskan. Tarik napas, Bu. Lepaskan. Baik, dari hasil analisa atau kesimpulannya, getaran yang dirasakan dinding dada pada kedua telapak tangan sama kuat antara kiri dan kanan. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan tekstil premitus pada bagian posterior. Duduk, Bu. Bilang 77 ya, Bu. 77. 77. Kita ke dada depan lagi ya, Bu. Bilang 77 ya, Bu. 77. 77. 77. Hasil analisa kedua lapang paru baik kiri dan kanan frekuensinya sama, artinya premitus kiri sama dengan premitus kanan. Berikutnya, setelah kita melakukan palpasi pada dada, kita lakukan perkusi, yaitu melakukan pengotokan. Caranya kita lakukan palpasi pada bagian dada anterior dari lateral ke medial. Selanjutnya ke bagian posterior atau punggung. Duduk, Bu. Yang pertama, untuk auskultasi kita minta pasien bernapas normal. Nah, sambil bernapas kita bandingkan inspirasi dan ekspirasi. Yang kita bandingkan adalah panjang inspirasi dan ekspirasi. Nah, ada 3 kesimpulan di sini: vaskuler, bronkial, dan bronkus vesikuler. Kita lakukan pemeriksaan suara nafas tambahan. Tarik nafas, Bu. 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 Sambil kita menekan nafas tambahan, kita lakukan analisa dari suara nafas tambahan itu. Akan ada beberapa kesimpulan. Pertama adalah suara wheezing berbunyi seperti nyi. Kita dengarkan pada akhir fase ekspirasi. Yang kedua adalah bunyi nongki, bunyi seperti orang ngorok. Berikutnya adalah kita akan melakukan pemeriksaan jantung berada sebelah kanan pasien. Kemudian kita temukan sudut Lois. Nah, ini bisa kita tandai. Kita lanjut ke perkusi jantung untuk menentukan batas jantung. Timpani. Tahan sudah, nah.
Selanjutnya kita akan lakukan auskultasi, tujuannya untuk menenangkan bunyi jantung. Tarik nafas dalam, Bu. Tarik nafas dalam, Bu. Tarik nafas dalam, Bu. Normalnya bunyi jantung satu adalah lux dan jantung kedua dup. Jadi bunyi jantung normal adalah lux dup. Yang kita lakukan pemeriksaan payudara dan ketiak. Duduk sehingga ketiak dan payudara nampak. Duduk, Bu. Lakukan pemeriksaan secara inspeksi. Apakah bentuknya semestis, bentuk payudara tadi, kemudian juga kita melihat ada lesi atau pelukan, kemudian adanya edema. Kemudian kita melihat organ areola. Kita perhatikan juga warna dan ada kelainan seperti adanya edema lesi dan lain. Sehingga dari inspeksi ini bisa kita lihat secara menyeluruh adanya kelainan yang terdapat pada payudara. Kemudian pada ketiak juga kita perhatikan adanya kenjalan atau pelukaan lesi atau edema. Tutup. Kita akan lakukan palpasi. Untuk pemeriksaan palpasi kita akan melakukan perabaan, yaitu pada area payudara. Kemudian areola kita lakukan palpasi dengan area jarum jam, begitu juga pada kontrak. Pemeriksaan abdomen. Pertama kali akan kita lakukan secara inspeksi. Kita amati abdomennya, apakah perut itu membuncit, apakah ada tanda-tanda lelusa, apakah ada lesi. Kemudian yang kedua adalah kita lakukan pemeriksaan auskultasi memakai stetoskop sesuai dengan arah jarum jam. Tarik nafas dalam, Bu. 1. Baiklah, auskultasi normal frekuensinya adalah 5-35 kali. Kemudian lanjut dengan pemeriksaan palpasi. Tarik nafas dalam, Bu. Normal hipat adalah tidak teraba. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan limpa. Tangan melengkung, kemudian tarik nafas, Bu. Tarik nafas, Bu. Tarik nafas, Bu. Tarik nafas, Bu. Kemudian pemeriksaan ginjal kiri dan kanan. Salah satu tangan kita berada di bawah, di samping pinggul, kemudian berusaha mengelerasikan, dan salah satu tangan kita di atas berusaha merasakan. Selanjutnya kita lakukan perkusi dengan pengatokan. Tarik nafas, Bu. Lepaskan. Tarik nafas, Bu. Normalnya adalah timpani. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan genetabia. Ada 2, internal dan eksternal. Kita lakukan secara inspeksi. Kita lihat adanya kemerahan, lesi, kemudian untuk pementesan dalam atau palpasi. Untuk inspeksi tadi bagian luar kita lihat juga eritema, adanya bintik-bintik kemerahan, lesi atau luka. Selanjutnya pada palpasi kita juga mengecek adanya lesi, juga nodul, kemudian adanya hemoroid. Selanjutnya pemeriksaan kulit. Bisa kita lihat warna kulit, adanya pucat, eritema, kemerahan, gangguan terjadi pada kulit, dan kita lihat kuku bagaimana masa kita bisa lihat. Selanjutnya pemeriksaan kuku kita juga bisa lakukan capillary review time. Kita genggam jari pasien, kemudian kita lihat, kita bisa melakukan penekanan pada ujung jari. Kemudian berapa lama dia mulai kembali. Nah, idealnya adalah 2-3 detik. Itulah video yang bisa saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.